Ulama berpendapat lagi, kalaulah Nabi Yahya digelar dengan Sayyidina, kenapa Nabi Muhammad tidak boleh? Bahkan Nabi Muhammad lebih layak pakai Sayyidina. Apa sebab? Nabi Muhammad Sayyidal Anbiya wal Mursalin, pemimpin Nabi dan Rasul, lebih layak lagi pakai Sayyidina. Makanya ulama menetapkan untuk adab yang terbaik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pakailah Sayyidina. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa'limna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, ya, tambahan pembahasan kita yang lalu mengenai tahiyat akhir. Tahiyat akhir kemarin sudah kita singgung, ya, minimalnya adalah standar minimal Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selesai sudah. Itu yang paling tidak kita ucapkan dalam tahiyat akhir. Siapa yang mengucapkan demikian sudah sah. Nah, sekarang kita bahas yang paling sempurna. Ini dia. Wa yusannu akmaluha fi tasyahhudin akhirin. Ya, adapun dia bilang disunnahkan yang sempurna. Ini kalau dapat salat fardu sempurnakan. Salat sunnah pun ada salat sunnah yang dianjurkan disempurnakan, seperti salat duha, salat tahajud, salat hajat. Nah, sempurnakanlah salawatnya. Yang kita ringkas yang kemarin qabliyah ba'diyah. Ya, qabliyah ba'diyah itu memang disuruh ringkas. Jangan baca iftitah. Ya, baca surah boleh. Tidak pun tak masalah. Nah, salawatnya pun hanya sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sekarang untuk kesempurnaan ini dalam tasyahud akhir, wahwa dia adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kalimat fil alamina itu ditambah hadis yang lain, ya, diambil dalam hadis yang lain. Nah, maka dilengkapkan oleh Imam Syafi'i, ya, diambil hadis yang lain, ada kalimat fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, tapi kalau mengambil seperti ini pun sudah memadai, karena banyak salawat dari Nabi itu hadisnya banyak, ya, banyak versinya. Nah, bahkan dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi menyebutkan kalau mau lebih afdal lagi ada hadis Imam Muslim. Nah, bunyi seperti ini, ya. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini lebih lengkap lagi, ya, dari Imam Muslim.
ya, dalam kitab Al-Adhkar. Jadi salawat ni banyak versinya. Namun yang kita pakai yang inilah dia, yang sering kita pakai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini sudah sempurna sudah. Ya, sudah sempurna. Nah, kemudian wassalamu taqaddama fi tasyahudi falaysa huna ifradus salati anhu. Dan salam, mengucapkan salam sudah terdahulu dibahas dalam bab tasyahud. Ya, bab tasyahud. Jadi kita mengucapkan salawat di sini tidaklah semata-mata salawat. Ingat jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dua, salawat dan salam. Ayatnya sering kita baca tu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Salawat dan salam. Siapa yang mengucapkan salawat saja tanpa diiringi dengan salam, Imam Nawawi dan ulama yang lain juga mengatakan makruh, kurang bagus dia. Maka ditambahlah dengan salam. Lalu di sini kenapa tidak ditambah salam? Ada salam enggak? Tidak kan? Ya, dengarkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ada salam? Tidak ada. Mana salamnya? Dalam tasyahud yang kemarin kita bahas. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Makanya tak perlu lagi menambah salam dalam salawatnya, karena dalam tasyahud, dalam tahiyat sudah ada ucapan salam. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kunut tadi, kunut kita baca itu kan ada salamnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kok tanpa salam makruh. Jadi salawat Ibrahimiyah ini dibaca dalam salat tak perlu tambah salam karena sudah ada salam. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Tapi kalau di luar salat sunnah menambah salam. Ayo, siapa yang pernah mengamalkan salawat 40 dari Allahyarham Ustaz Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani. Beliau menyusun salawat 40. Di situ salawat Ibrahimiyah paling banyak. Cuma kerana di luar salat bacaannya berbeza sedikit. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ditambah dia. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim. Begitu dia. Ditambah salam. Kenapa? Karena di luar salat. Dalam salat tak perlu, karena sudah ada ucapan salam kepada Nabi SAW. Makanya pengarang mengatakan di sini tidak semata-mata selawat, karena salamnya sudah dahulu dalam tasyahud. Ya. Wala ba'sa bi ziyadati sayyidina qabla Muhammadin. Tidaklah mengapa menambah sayyidina sebelum Muhammad. Nah, ini kita bahas nih ya. Yang kemarin saya janjikan, subuh ini kita bahas. Menambah sayyidina, kalau saya ingat 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu ribut. Alhamdulillah sekarang sudah reda. Tak lagi masalah mau pakai sayyidina ataupun tidak pakai sayyidina. Sudah reda. Kenapa? Mau tidak mau juga yang membid'ahkan sayyidina akhirnya pun pakai sayyidina. Saya buka YouTube itu, kelompok-kelompok membid'ahkan sayyidina, ternyata sayyidina juga. Jadi tidak konsekuen dari awal sampai akhir. Saya dari Madinah menuju ke Mekah itu naik bis, pandangan saya keluar jendela itu, mandang sambil zikir. Mana-mana lihat bukit, lihat padang pasir.
Setiap jalan itu ada pelang. Pelang yang ditancapkan, situ ada kalimat Astaghfirullah. Pernah lihat tak? Jalan lagi, ketemu pelang lagi, ditancapkan La haula wa la quwata illa billah. Ketemu lagi pelang, Subhanallah. Terakhir saya melihat Allahumma salli ala Sayyidina. Pakai juga Sayyidina di Mekah tu. Jadi kadang-kadang kita tidak jujur dalam berfatwa. Kita membenci Sayyidina, kadang kita menggunakan Sayyidina. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ulama memakai Sayyidina? Ya, dalam mazhab Syafi'i banyak ulama memakai Sayyidina. Kalau redaksi hadisnya kan tidak ada Sayyidina. Nah, sekarang ditambah Sayyidina. Maka ingat dikatakan tak mengapa menambah Sayyidina. Apa sebab? Beradab dengan Nabi SAW. Nah, surah An-Nur, pertimbangannya firman Allah dan hadis Nabi. Surah An-Nur. Surah An-Nur di sana menyebutkan La taj'alu du'a rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'da. Janganlah kau memanggil Rasul sebagaimana kau memanggil satu dengan yang lain. Ya. Allah melarang kita memanggil Muhammad. Dan buka hadis, tidak ada sahabat memanggil Rasulullah dengan Muhammad. Apa sebab? Kurang ajar. Allah marah. Jangan kau panggil Muhammad Rasulmu sebagaimana kau memanggil satu dengan yang lain. Makanya salawat kami gitu. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat Muhammad. Jadi adab kurang pas. Maka ulama menambah Sayyidina. Nah, kenapa muncul Sayyidina? Dasarnya hadis Nabi SAW. Kata Nabi, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Wa Adam wa madunahu tahta liwa'i. Aku sayyidnya, Sayyidina, pimpinan anak Adam. Anak Adam, dari Adam sampai ke bawah, kata Nabi, nanti di hari kiamat berada di bawah benderaku, kata Rasulullah. Jadi ini hadis jadi pertimbangan ulama menambah Sayyidina. Dan memang tidak dipungkiri bahwa memang Nabi itu pemimpin manusia. Hadis Bukhari Muslim, kitab Lu'lu' wal Marjan, panjang hadisnya tentang hari kiamat, yang orang berbondong-bondong kepada Nabi Adam supaya cepat persidangan amal. Nabi Adam bilang nafsi, nafsi. Kita masing-masing datanglah kepada Nuh. Nuh bilang masing-masing aku ada salah sama Allah. Datanglah kepada Ibrahim. Ibrahim bilang nafsi, nafsi. Kan dijelaskan tuh, hadis ini panjang lebar. Setiap maulid sering didengarkan hadis ini. Hadis ini panjang lebar dimulai dengan Ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Pembukaan hadisnya itu. Aku pemimpin manusia nanti di hari kiamat, kata Rasulullah. Kalau sudah pemimpin hari kiamat, Pak, Bu, dunia apakan lagi? Pemimpin dunia belum tentu pemimpin hari kiamat. Tapi pemimpin hari kiamat sudah pasti jadi pemimpin dunia. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lantang tu, Ana sayyidun nas, aku pemimpin manusia. Nah, hadis yang kedua ini pun menjadi pertimbangan untuk menambah Sayyidina sebelum nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beradab, Pak. Ya, beradab dengan Rasulullah. Yang ketiga, pertimbangannya lagi firman Allah surah Ali Imran. Nah, ya. Nabi Zakaria menunggu-nunggu kedatangan anak, tak kunjung datang. Umur sudah senja. Lalu dia diperintahkan Allah untuk memperhatikan keponakannya, yaitu Siti Maryam, ya, cikal bakal ibunya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Zakaria memantau perintah Allah. Dipandangnya Maryam di mihrab. Dia berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Datang lagi berikutnya, dia lihat Maryam memakan buah-buahan bukan pada musimnya. Musim kemarau dia makan buah-buahan musim dingin. Musim dingin dia makan buah-buahan musim panas. Kan aneh itu. Bukan musim buah-buahan dia makan. Makanya Nabi Zakaria bertanya heran,
Kalau buah-buahan pada musimnya tidak akan ditanya. Lumrah sudah. Musim durian, makan durian, wajar enggak, Pak? Tapi kalau bukan musim durian, ada orang makan durian? Hah? Itulah Maryam. Maryam makan buah-buahan bukan pada musimnya. Nabi Zakaria pun tanya sama Maryam, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Hei Maryam, ini kau dapat dari mana? Buah-buahan ini bukan pada musimnya. Qalat, "Hadhihi min indillah." Ini dari Allah langsung turun tanpa memetik. Itu namanya karamah, Pak. Kalau terjadi kepada seorang nabi namanya mukjizat, tapi kalau datang kepada seorang wali namanya karamah. Ingat, Maryam bukan nabi karena nabi tidak ada perempuan. Ya, nabi tidak ada perempuan. Rasul tidak ada perempuan. Semuanya laki-laki. Nah, berarti Maryam kedudukannya seorang waliullah. Wa ma Isa bin Maryam illa rasul wa ummuhu siddiqah. Ibunya orang yang siddiq, yang benar. Siddiq siapa? Wali Allah. Berada di bawah derajat para nabi. Bedanya dengan istri Nabi Ibrahim, Sarah. Siti Sarah bingung waktu hamil. Umur sudah senja. Maryam tak bingung. Walaupun Maryam tak disentuh laki-laki, hamil, dia tak bingung. Kenapa? Dia siddiqah, dia wali Allah. Kalau Allah punya mau, pasti terjadi. Siti Sarah bingung. Aku sudah tua, kenapa bisa hamil? Bingung dia. Bedanya iman. Maryam siddiqah. Apa kata Maryam? Ini dari Allah. Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah beri rezeki tanpa hitungan. Bukan musimnya pun bisa didatangkan sama Allah. Akhirnya naiklah semangat Nabi Zakaria. Rabbi habli dzurriyyatan thayyibah. Minta. Nabi Zakaria minta. Di mana dia minta? Di mihrabnya Maryam dia minta tu. Karena itu tempat berkah. Ya Rabbi, ya Tuhan, berilah aku anak yang baik. Alhamdulillah, hamil istri Nabi Zakaria. Apa tanda-tandanya hamil? Kata Nabi Zakaria, kata malaikat, kau tak bisa ngomong 3 hari. 3 hari Nabi Zakaria bisu dia. Tak bisa ngomong. Untuk membuktikan bahawa istrinya hamil. Nah, ngomong itu, bisu betul 3 hari, Pak. Masuk bulan pertama, kedua, kelihatan dia pun hamil. Sebelum lahir, apa kata malaikat? Berita, yubashiruka bi Yahya. Berita gembira hai Zakaria, kau dapat anak nama Yahya. Nama pun dari Allah kasih. Ya, nama pun dari Allah. Jadi pahamkan, setiap nabi memberi nama anak bukan sembarangan, petunjuk Allah. Rasulullah memberi nama cucunya, itu petunjuk Allah. Hasan dan Husain itu. Ya, beri nama itu bukan sembarangan. Karena pertama Ali bin Abi Thalib kepengen anak pertamanya ini namanya siapa? Namanya Haraf. Haraf itu artinya perang. Nabi datang, udah kau beri nama anak kau ni? Udah ya Rasulullah. Siapa namanya? Haraf. Perang. Jangan, kata Nabi, ganti nama dia. Kasih nama Hasan. Itu nama Hasan pertama kali. Jarak cuma setahun tu, Pak. Tahun depan dapat lagi anak Ali bin Abi Thalib. Nabi datang lagi lihat cucunya sehat. Nama sudah siap, udah. Siapa namanya? Yang kemarin tak jadi. Harap, tetap harap dia minta itu. Perang artinya. Jangan, kata Nabi, kasih nama dia Husain. Hasan dan Husain. Saya kembali kepada Nabi Zakaria. Yubashiruka bi Yahya. Berita gembira kepada engkau hai Zakaria, anak bernama Yahya, musaddiqan bi kalimatin min Allah. Dia membenarkan kalimat-kalimat Allah. Gelarnya 3, Sayyidan wa Hasuran wa Nabiyan minas salihin. Dia sayyid dan dia bisa menjaga diri, dan dia seorang nabi yang saleh. 3 gelarnya. Sayyidan wa Hasuran wa Nabiyan minas salihin. Sayyidan berarti sayyid. Ulama berpendapat lagi, kalaulah Nabi Yahya digelar dengan sayyid, sayyidina, kenapa Nabi Muhammad tidak boleh? Bahkan Nabi Muhammad lebih layak pakai sayyidina. Apa sebab? Nabi Muhammad sayyidal anbiya wal
mursalin. Pemimpin Nabi dan Rasul lebih layak lagi pakai Sayyidina. Makanya ulama menetapkan untuk adab yang terbaik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka pakailah Sayyidina. Tapi ingat, yang tak pakai Sayyidina sudah betul. Yang pakai Sayyidina ingin beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terserah jamaah mau pakai Sayyidina boleh, tidak pun tak masalah. Yang penting sudah saya jelaskan. Inilah dasarnya pakai Sayyidina, ada dalilnya. Ya, tidak sembarangan. Jelas sudah ya? Coba lihat para wali Allah tu, kalau dia berselawat dengan Nabi. Ahmad Badawi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad syajaratil asri nuraniyah. Terus selawatnya panjang tu, tapi sebutannya banyak sekali di belakang tu. Sayyidina wa maulana, tambah-tambahnya. Menjunjung, menyeninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnah ya, wa sunnah fi tasyahudin akhir du'aun. Disunnahkan dalam tasyahud akhir yakni doa. Nanti ada doa kita bahas. Sampai fil alamina innaka hamidum majid, nanti ada doa. Doa ini nanti kita bahas insyaallah Sabtu depan. Sekaligus saya fotokopikan doa-doanya. Ada 3 doa, pilih saja salah satu yang mana. Ya, doanya. Jangan tak berdoa sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid, jangan salam. Ada doa-doa yang dianjurkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani doa di sini baik masalah dunia boleh enggak masalah, tapi yang terbaik mengenai akhirat. Rezeki dunia dan akhirat. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qa'ahadukum fis salah," apabila salah seorang dari kalian duduk dalam salat tahiyat akhir, itu maksudnya falyaqul tahiyatu lillah, ya, maka ucapkanlah tahiyat, thumma liyatakhayyara minal mas'alah, kemudian mintalah kepada Allah apa yang baik bagi dirimu. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis yang lain, pilihlah doa. Pilihlah doa sesuai apa yang kau inginkan. Tapi yang terbaik kata ulama, doa yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya fotokopikan, nanti insyaallah Sabtu depan bagikan. Ya. Amma tasyahudul awal fayukrahu fihi du'a. Adapun tasyahud awal bagaimana? Tahiyat awal tak sunnah berdoa, bahkan hukumnya makruh. Apa sebab? Ala takhfif, li bina'i ala takhfif. Tahiyat awal dibentuk ringkas, lebih pendek dari tahiyat akhir. Makanya tak sunnah berdoa dalam tahiyat awal. Illa, kecuali boleh berdoa, inna faragal qabla imamihi fayad'u hina idzin, kecuali dia sudah selesai sebelum imam. Dia sudah baca ni selesai, Allahumma shalli ala Muhammad, imam belum lagi selesai, boleh berdoa. Begitu juga kita bertemu, kita tahiyat awal, imam tahiyat akhir. Artinya kita masbuk ini. Imam tahiyat akhir, kita tahiyat awal. Untuk sunnahnya tahiyat awal hanya sampai Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi kena imam tahiyat akhir, kita sudah selesai, imam belum, boleh sempurnakan sampai fil alamina innaka hamidum majid. Belum lagi imam salam, boleh tambah doa walaupun tahiyat awal untuk menyesuaikan dengan imam. Itu saja. Ya. Wa ma'thuruhu afdal. Wa ma'thuruhu afdal. Yang ma'thur dari Nabi itu yang lebih baik. Maksudnya mana? Doa-doanya nanti kita pilihkan. Mana yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, segera cukup jamaah sekalian, selesai sudah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk selanjutnya kita mudzakarah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, dari keterangan yang Pak Ustaz sampaikan, yang kemarin itu cukup sampai Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala
sekarang kita tambah lagi Ibrahim, kemudian tambah lagi Sayyidina. Kalau kita lihat dari yang di sini kan ada Sayyidina. Kalau misalnya ini kita pakai tiga-tiga ni, kita pakai tiga-tiga ni Ustaz. Maksudnya kondisi-kondisi tertentu kita pakai sampai Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada saat-saat tertentu kita pakai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Tapi pada saat yang tertentu tempat yang ini sayyidina, jadi kita pakai tiga-tiga. Boleh jadi. Boleh. Penting baca salawat. Kondisi tertentu bolehkah kita tidak membaca Sayyidina, ingin cepat? Dan salawatnya cukup sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Boleh? Kita salat ni, orang datang, nunggu, mobil dah siap standby, mau berangkat ni. Boleh diringkas? Ya, tak masalah. Karena kita ditunggu dah. Mobil dah standby, orang dah nunggu dah. Kita lagi salat. Jangan lagi berstafil alamina innaka hamidum majid. Tambah lagi doa. Allahumma na'udzubika min adzabil qabri wa majibinna. Kawan di mobil, mana dia ni? Lama benar tak salat. Jadi kondisi seperti itu, udah ringkas saja. Salawatnya boleh dipendekkan. Cukup ngambil batas minimal. Dan tanpa Sayyidina pun boleh. Udah keburu betul itu dah. Ya, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Oh, panjang masih Pak Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Masih tak panjang Pak Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah sah dah tu dah. Cuman sunnah sujud sahwi saja. Kerana wa ala alinya tak disebut. Jadi minimalnya wa ala ali Nabi Muhammad. Boleh. Kalau seandainya jamaah salat Jumat ya boleh. Boleh mufarakah salat Jumat. Ya. Imam membaca surah Qaf. Kan disunahkan surah Qaf tu hari Jumat. Imam baca surah Qaf. Panjang tu Pak. Wah, ini kawan udah nunggu dah ni. Mau berangkat luar kota, mobil sudah siap. Ya. Masjid tempat kita Jumat ni panjang pula. Kita mau pulang ke rumah, siapkan koper dan sebagainya. Boleh. Rakaat kedua, begitu dengar imam baca surah Qaf. Oi, panjang ni. Langsung dia baca niat mufarakah. Baca qul huwallahu ahad saja. Rukuk, i'tidal, sujud, niat pisah dengan imam, itu nama mufarakah. Baca tahiyat, salawat pendek, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Udah keluar dah. Tapi ingat, rakaat yang kedua. Rakaat yang pertama tak boleh. Dia minimal rakaat pertama harus dapat dengan imam. Rakaat keduanya mufarakah boleh. Ini kalau betul-betul mendesak betul ni. Boleh. Ya. Kemarin dah kita bahas di Masjid Baitur Rahim. Mu'adz bin Jabal surah Al-Baqarah dibaca. Salat kapan tu? Isya. Isya Al-Baqarah mah. Aduh, apa tak lemah lutut berdiri. Langsung ada orang tua pisah dengan imam. Ada orang tua salat berjamaah dengan Mu'adz bin Jabal, pisah dengan imam. Kemudian dia keluar. Begitu keluar, sampai beritanya Mu'adz berkata, dia tu munafik, kata dia. Dibilang munafik sama Mu'adz. Sedihlah hati itu kan. Dibilang munafik, dilaporkan dengan Nabi SAW. Siapa imam? Kata Nabi. Mu'adz. Panggil Mu'adz. Hai Mu'adz, anta fatan, kata Nabi. Kau buat fitnah, kata Nabi. Bacalah wasyamsi wa duhaha. Itu standar tu isya' tu Pak. Wasyamsi wa duhaha. Ya, atau surah-surah yang lain, surah At-Tin dan sebagainya. Jadi dibolehkan. Kalau imam bacanya panjang, kita ada urusan, mufarakah boleh.
Ya, ambil surah yang pendek, ruku, i'tidal, sujud, salam, keluar langsung. Jangan bertahan. Keluarlah sudah, nanti orang nanya. Jadi fitnah nanti itu. Ya, setelah salam keluar sudah. Cari aman itu. Jadi boleh diringkas-ringkas boleh. Tergantung keadaan, situasi. Terkait masalah syafaat Rasulullah SAW di akhirat kelak, sejauh mana bertahan salawat terhadap diri kita dan senantiasa mengamalkan zikir dan salawat ditujukan pada keluarga kita dan turunan kita terkait masalah untuk syafaat Rasulullah. Ulama ahlul haqiqah, syafaat bukan hanya di akhirat, sekarang pun dapat syafaat Nabi SAW. Buktinya apa syafaat, Pak? Orang memperbanyak salawat dengan Nabi, semakin kuat kecintaan dengan Rasulullah SAW. Jadi jamaah bisa rasakan nanti, semakin hati peduli dengan Nabi, senang bersalawat, itu syafaat telah datang sudah. Ya, syafaat telah datang. Maka Nabi menyatakan orang yang paling utama nanti di hari kiamat, orang yang banyak bersalawat kepadaku. Di dunia terasakan banyak salawat, dia mahabbah, senang dengan Rasulullah. Itu je ukurannya. Pak Ustaz, saya dapat syafaat Nabi. Tanya hatimu sekarang ini, sejauh mana kau menyenangi Rasulullah. Gitu Pak ukurannya. Jangan nunggu hari kiamat tak jelas. Sekarang dunia ini. Nanti hari kiamat mencari, aku banyak salawat ya Rasulullah. Mana ni syafaat? Hatimu sekarang dengan Nabi sejauh mana? Ada bertanya, Pak Ustaz, saya tak tahu ni amal ibadah saya diterima ke tak? Mana mau jawab? Mana saya tahu? Cuman ada tanda-tandanya Pak Ustaz. Ada ulama yang bilang ada tanda-tandanya. Tanda amal ibadah kita diterima Allah, kalau ibadah itu tidak lagi menjadi beban bagi dirimu. Begitu kata ulama. Kalau ibadah sudah tidak lagi jadi beban, itu tandanya Allah ridha dengan ibadahmu. Sekarang makanya tasawuf itu Pak, periksa sekarang memang urusanmu, ibadahmu. Gitu tasawuf itu begitu. Tidak main angka-angka, ini pahala sekian, ini pahala. Itu masalah pahala itu hitung-hitungan. Tapi kalau melihat tanda-tandanya tasawuf, adakah amalmu terima Allah? Ingat, ibadahmu beban atau tidak? Dapatkah kita syafaat kepada Nabi nanti di hari kiamat? Tanya hatimu, sejauh mana kau menyenangi Rasulullah SAW. Itu saja. Kita jawablah udah. Kita yang tahu. Saya tak tahu hati jamaah sekalian. Ya, masing-masing kita yang tahu. Nah, begitu. Nah, kemudian syafaat tidak hanya Nabi. Orang-orang di bawah Nabi seperti para ulama, para aulia pun beri syafaat. Makanya yang terbaik syafaat guru-guru sampai kepada Nabi Muhammad. Begitu dia. Makanya saya bertadakah apa sebab? Saya sudah paham. Hari kiamat langsung ke Nabi. Ngukur dirilah siapa kita ni. Nabi itu orang besar di hari kiamat. Umat-umat terdahulu iri dengan kita ini. Apa mungkin kita berombongan dengan Nabi SAW? Begitu kata ulama. Dekati orang yang dekat dengan Rasulullah. Siapa tu? Wali Allah. Ulama-ulama yang resap ilmunya, mereka dekat dengan Nabi. Kita dekat dengan dia. Itu yang enak. Saya ingat guru Ijai itu ngomong di Banjar tu. Udah kata dia, guru kita bawa bis, kita naik ajak di belakang kata dia. Lebih enak, lebih enteng kata dia. Daripada kita ingin menemui Rasulullah, belum tentu ketemu kata dia. Kecuali orang-orang yang dekat sama Allah bisa ketemu Nabi SAW. Itu guru Ijai yang ngomong begitu. Ikut guru bawa bis kata dia. Kita di belakang. InsyaAllah dia bersama Nabi. Kita ikutlah. Itu namanya berantai namanya. Jadi kata Nabi SAW, yashfa'u yawmal qiyamah thalath. Yang beri syafaat hari kiamat ada 3. Al-anbiya wal ulama wal syuhada. Yang beri syafaat itu para nabi, yang kedua ulama, para wali Allah itu maksudnya,
yang takut sama Allah. Kemudian yang ketiga syuhada. Syuhada kata Nabi bisa beri syafaat 70 untuk keluarga dia. Satu syuhada. Ulama lebih tinggi lagi. Semakin tinggi derajat ulama, semakin banyak dia beri syafaat. Bahkan bisa membantu murid-muridnya. Ya. Abu Yazid Al-Bustami dia ngomong dalam kitabnya itu. Abu Yazid ini kan seorang wali Allah. Aku tak akan bergeser kakiku di hari kiamat, dan aku tidak akan masuk ke surga, kata dia. Tak mau dia sampai murid-muridku dikeluarkan dari api neraka, kata dia. Nah, itu pak pembelaan ulama begitu sama murid-muridnya, apalagi Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad cemburu dengan Allah. Aku tak rela satu umatku ada di neraka jahanam, ya Allah. Nah, begitulah. Kita juga begitu, doakan semuanya masuk surga. Jangan masing-masing bakhil. Kita kok dapat sama-sama, Pak. Kita ikut Nabi. Nabi itu istighfar tu ikut semua diistighfarkannya. Fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir dzanbika wal mu'minina wal mu'minat. Istighfarkan untuk diri engkau ya Muhammad. Istighfarkan orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Nabi Muhammad malam-malam astaghfirullahaladzim li walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Aku minta ampun kepada engkau ya Allah untuk diri aku, orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Itu istighfarnya Rasulullah. Nabi bilang, kalau kau istighfar seperti ini, kau mendapatkan pahala sebanyak orang yang kau istighfarkan. Jadi jangan bilang masing-masing, Pak, beramal ini tidak boleh. Saya cemburu kau dapat semua ini, kita sama-sama ke surganya Allah. Kan gitu. Saya pun tak rela juga satu di neraka. Ya Allah, ini pernah duduk di majlis, ya Allah, kenapa pisah dengan kami? Akan saya tanya dengan Allah nanti hari kiamat, kan begitu. Semua para wali Allah gitu, semua para ulama begitu. Cemburu dia. Saya belajar sama guru begitu. Saya menangis waktu kami berzikir sampai jam 11 malam. Di Gang Mubarak itulah. Guru kami dari Banjar itu datang. Dia berdoa sama Allah. Ya Allah, kata dia bilang, aku ya Allah menyenangi perkumpulan ini. Dan aku tak menyenangi kalau salah satu di antara perkumpulan ini ada masuk neraka engkau ya Allah, kata dia. Doanya begitu. Itulah cemburu. Kenapa itibak kepada Nabi? Kalau Nabi cemburu kepada umatnya, kenapa kita tak cemburu? Ikutlah Rasulullah. Nah, dan mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi. Amin ya rabbal alamin. Demikian ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.